Mari kita perjelas, perselingkuhan tidak terjadi tiba-tiba. Ya, ia meresap perlahan seperti lubang di langit-langit, tidak disadari sampai semuanya runtuh. Tapi itu adalah sesuatu yang hampir tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Seorang wanita yang selingkuh tidak pernah melakukannya tanpa meninggalkan jejak, itu tidak pernah tenang atau bersih, dan tidak pernah terjadi tanpa celah dalam fondasinya. Masalahnya adalah kebanyakan pria memilih untuk mengabaikan celah-celah ini. Mereka terus mengatakan bahwa dia hanya sibuk, dia hanya lelah, dia hanya butuh ruang. Tetapi di balik alasan-alasan ini ada seorang pria yang merasa ada sesuatu yang salah, dia hanya belum berani mengatakannya. Jika Anda pernah merasakan kecemasan itu, ketakutan diam-diam bahwa ada sesuatu yang salah, maka ini untuk Anda. Karena ketika seorang wanita selingkuh, dia selalu meninggalkan jejak, dan hari ini kita akan mengikuti setiap jejaknya. Mari kita mulai dengan tanda pertama, ketidakfokusannya dan perilakunya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anda tidak perlu menjadi psikolog untuk menyadari hal ini. Energinya berbeda. Suatu hari dia hangat, perhatian, dan sepenuhnya hadir, dan keesokan harinya Anda merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing yang tampak persis seperti dia. Dia berhenti bertanya tentang hari Anda, cerita Anda tidak lagi menarik baginya, dan dia bahkan melupakan hal-hal yang dulu mudah diingatnya. Dan ketika Anda menunjukkannya, dia menjawab, "Kamu berlebihan, aku hanya lelah, kamu merasa tidak aman." Tapi inilah kebenarannya, temanku. Wanita tidak menarik diri tanpa alasan. Mereka menjauh ketika perhatian emosional mereka beralih ke tempat lain, ke pria lain, fantasi, atau sekadar gagasan untuk melarikan diri. Anda bukan lagi pusat perhatiannya, dan ini adalah retakan nyata pertama. Tapi itu tidak berakhir di situ. Tanda kedua adalah ketika dia mulai menyembunyikan detail-detail kecil. Pengkhianatan tidak dimulai di kamar tidur. Itu dimulai dengan keheningan. Sebelumnya dia biasa berbicara kepada Anda tentang pekerjaannya, tentang orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia mengatakan dia mengalami hari yang panjang tetapi tidak menjelaskan apapun. Dulu dia sering meninggalkan ponselnya tanpa pengawasan, tetapi sekarang dia selalu meletakkannya terbalik atau menempelkannya erat-erat di tangannya, seolah-olah itu rahasia negara. Dulu dia sering memamerkanmu, menunjukmu, dan membual tentangmu, tetapi sekarang di media sosial dia tampak seperti masih lajang. Jika kamu menanyakan sesuatu padanya, tiba-tiba kamu menjadi orang yang cemburu, posesif, dan beracun. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dia membagi hidupmu menjadi dua dunia. Satu denganmu dan yang lain yang menjauhkannya. Wanita yang selingkuh menjadi licik, mengalihkan perhatianmu dengan satu tangan sementara mengkhianatimu dengan tangan lainnya. Jika kamu merasa seperti kehilangan akal sehat, itu karena dia ahli dalam manipulasi emosional. Tapi jauh di lubuk hati, kamu tahu, kamu selalu tahu. Tanda ketiga adalah pendinginan hubungan. Keintiman atau transformasinya adalah salah satu tanda peringatan terkuat. Apa yang terjadi atau berhenti di tempat tidur, dia mungkin tiba-tiba menjadi dingin dan jauh seolah-olah menyentuhmu telah menjadi beban, atau sebaliknya, minat yang berlebihan pada gerakan baru, energi yang berbeda, dan keinginan yang sebelumnya tidak ada. Disinilah letak paradoksnya, keduanya adalah tanda. Ketika seorang wanita selingkuh, dia tidak hanya berbagi tubuhnya, dia mengalihkan keintimannya kepada Anda. Keintiman itu bisa berkurang atau meningkat untuk menyembunyikan rasa bersalahnya. Seks menjadi kewajiban, pertunjukan, atau cara untuk menenangkan hati nuraninya, tetapi jarang tulus. Anda tidak akan merasakannya selama berhubungan seks, tetapi lebih pada setelahnya, kekosongan itu seolah-olah dia tidak lagi ada, seolah-olah Anda mencium seseorang melalui kaca. Ini bukan cinta, ini adalah akibat dari perselingkuhan. Tanda keempat adalah pertengkaran yang tidak berarti. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pertengkaran tiba-tiba meletus? Dia tidak membalas pesan teks saat mengemudi, dan sekarang dia bertindak seolah-olah Anda selingkuh darinya. Dia pergi. Sebuah piring di wastafel
dan tiba-tiba dia tidak mendengarkan lagi, dia tidak peduli, dia merasa tidak terlihat. Tapi kawan, ini bukan tentang piring itu. Ini adalah pengalihan emosi, salah satu tanda paling jelas dari konflik batin. Kemarahannya tidak ditujukan kepada Anda, itu adalah rasa bersalah yang mencari perlindungan. Seringkali, wanita yang selingkuh menciptakan jarak antara Anda dengan menimbulkan masalah. Mengapa? Karena rasa bersalah itu merusak dan tidak sesuai dengan citra dirinya. Dia mengubah topik pembicaraan dan menjadikan Anda sebagai masalah. Ini adalah pembenaran diri yang sederhana. Jika Anda menjadi dingin, jauh, atau terlalu mendominasi, dia merasa berhak untuk mencari orang lain. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan atau tipu daya, ini tentang penemuan diri. Tiba-tiba Anda menjadi alasan kepergiannya. Ini adalah manipulasi psikologis yang disamarkan sebagai pemberdayaan palsu. Jangan tertipu. Berdebat dengan seseorang yang sudah pergi adalah pertempuran yang sia-sia. Amati. Pilih kedamaian daripada kekacauan. Tanda kelima, masa depannya tidak lagi termasuk Anda. Tanda ini menyakitkan karena diam dan lambat merayap masuk seperti kabut tebal. Suatu hari dia berbicara tentang perjalanan bersama. Keesokan harinya dia berkata, "Saya ingin bepergian suatu hari nanti." Sebelumnya dia biasa berkata, ketika kita memiliki rumah sendiri. Sekarang dia bilang, aku berpikir untuk pindah. Dia berbicara tentang pertumbuhan, tetapi tidak pernah denganmu. Dia meminta ruang pribadi, tetapi tidak pernah mengajakmu untuk berbagi perjalanan pemulihannya. Masa depannya terbentang seperti film, dan namamu tidak lagi muncul di kredit akhir. Dan ketika dia menyebutkannya, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya perlu menjernihkan pikiranku. Mengapa kamu begitu kasar? Tapi apa yang ada di balik kata-kata ini?